Akhirnya langkah Garuda Muda Under 17 terhenti di perempat final. Garuda Muda menelan kekalahan yang sangat menyesakkan. Indonesia kalah secara menyakitkan dari Korea Utara. Indonesia dibantai 6-0. Fakta ini sejenak membuat fans timnas Indonesia U17 tidak percaya dan geleng-geleng kepala. Pasalnya Indonesia baru saja memenangkan 3 kali pertandingan secara beruntun di babak penyisihan dengan sangat mengesankan, mengalahkan Korea Selatan 1-0, membantai Yaman 4-1, menenggelamkan Afghanistan 2-0. Lantas wajar timbul pertanyaan, ada apa dengan anak-anak timnas Indonesia Under 17? Kita ketahui timnas U17 2025 telah mencapai target utamanya, yaitu lolos ke Piala Dunia 2025 yang akan berlangsung di Qatar di bulan November nanti. Maka ada pertanyaan, apakah pemain timnas Garuda melemah semangat dan motivasinya usai mencapai target utamanya? Terlihat Indonesia telah mentok pada puncak levelnya. Saat target sudah di tangan, sedikit banyak mempengaruhi permainan. Selain itu, tim lawan memang sangat superior dari berbagai hal. Tim yang diisi oleh klub binaan militer ini benar-benar kuat secara fisik, mental, dan taktikal. Maka komplit sudah hasil menyedihkan yang diterima timnas U17 Indonesia pada pertandingan ini. Indonesia menyerah 5-0, menyedihkan sekali. Usai pertandingan, Coach Nova menyampaikan apa yang terjadi pada malam hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi skuadnya agar lebih siap pada pertandingan berikutnya. Nova mengakui bahwa anak asuhnya bermain tidak buruk. Mereka sudah bekerja keras, namun Nova menambahkan bahwa skuad U17 Korut bermain sangat luar biasa. Mereka bermain dengan determinasi tinggi, penguasaan bola yang kuat, taktik dan teknik yang hebat, serta mentalitas yang sangat kuat. Apa yang disampaikan Coach Nova memang sangat benar. Lihatlah sebuah momen ini, seorang Kang Rim, penyerang tengah Korea ini, melakukan body charge dengan sangat kokoh. Kekuatan fisiknya membuat Al Ghazani Dwi terpental jatuh. Kemudian Daniel Alfredo yang terpental jatuh juga saat berbenturan dengan pemain nomor 17 Korea Utara, Kim. Kedua momen itu berujung pada gol untuk Korea Utara. Masih banyak lagi kejadian serupa yang menunjukkan kepada adik-adik kita, memberikan pelajaran kepada timnas Indonesia U17 betapa kekuatan fisik sangat menentukan dalam kemenangan. Selain kekuatan fisik, kecepatan pemain Korea Utara masih belum imbang dengan para pemain timnas Indonesia. Terlihat berbagai momen gol-gol Indonesia disebabkan karena kalahnya kecepatan dalam melakukan duel-duel bola, baik di udara maupun tidak. Pemain Indonesia selalu lebih lambat dalam melakukan pressing dan marking terhadap pemain Korea Utara. Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3 dengan center back Becker, Panji, dan Dwi, sedangkan 4 pemain tengah adalah Alfredo, Alvaro, Florista, dan Azga. Sementara 3 di depannya adalah Goli, Firjatullah, dan Fadli Alberto. Indonesia menerapkan strategi bertahan dengan melakukan serangan balik, ciri khas permain Indonesia dalam beberapa game terakhir. Sementara Korea Utara menerapkan formasi 4-3-3. Formasi ini menerapkan strategi menyerang dan penguasaan bola yang sangat dominan. Strategi ini terbukti sangat superior untuk Korea Utara. Indonesia tak mampu berbuat banyak. Gol pertama Korea Utara berasal dari set piece tendangan pojok Sung Hun Choi, pemain bek Korea Utara terlepas dari marking pemain belakang timnas Indonesia. Set piece corner kick mampu dikonversi menjadi gol pertama pemicu semangat Korea Utara lewat tendangan first time-nya. Sementara 2 bek timnas Indonesia hanya bisa diam dan melihat saja. Gol kedua berasal dari antisipasi yang salah dari pemain belakang sehingga mengakibatkan bola jatuh ke striker Korea. Bola langsung ditendangkan secara first time dan sangat keras ke arah gawang dan memantul masuk ke gawang Indonesia. Gol ketiga berasal dari pemain nomor 9 Korea
dan difinishing dengan baik oleh pemain nomor 7 Korea Selatan. Gol keempat berasal dari tendangan kotak penalti. Gol kelima berasal dari aksi individu pemain nomor 11 dengan sangat kokoh mampu melakukan penetrasi sampai ke kotak penalti timnas Indonesia dan melesakkan bola dengan mudah. Gol terakhir dari corner kick yang dengan tanpa antisipasi dari pemain Indonesia dapat dikonversi menjadi gol oleh pemain nomor 19 Korea Utara. Bayangkan betapa kuat dominasi Korea Utara pada pertandingan ini. Instruksi menyerang total menjadi semangat yang sangat tinggi bagi pemain Korea. Secara statistik, tendangan ke gawang Korea jauh lebih banyak, yaitu 15-3. Penguasaan bola apalagi Korea Utara jauh lebih unggul, yaitu 29% banding 71%. Operan bola 276 banding 627. Ini membuktikan bahwa Indonesia sangat sedikit menguasai bola. Aksi operan 71% berbanding milik Korea yaitu 87%. Jika level permainan Indonesia masih seperti ini, mentalitas masih belum terbangun sangat kuat, maka timnas Indonesia akan hanya menjadi penggembira saja di ajang Piala Dunia U17 pada bulan November nanti. Semoga ke depan pujian dan sanjungan netizen tidak semakin melemahkan tekad dan semangat juga mentalitas pemain timnas muda Indonesia. Indonesia masih punya waktu untuk mengejar ketertinggalan dari klub-klub dunia lainnya. Semoga waktu yang ada mampu mengangkat performa level permainan Indonesia. Sampai jumpa di Piala Dunia Under-17 Qatar 2025.